Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudariku, para sahabatku semuanya yang saya muliakan dimanapun Anda berada saat ini, juga kepada siapapun Anda dari negara manapun Anda yang saya muliakan, yang mengikuti kajian-kajian ataupun berita yang disampaikan oleh channel Wali NU ini. Pada kesempatan kali ini kita mencoba memperhatikan, menyimak satu video live daripada Suka TV yang berjudul Tes DNA Solusi Sudah Polemik Nasab Habaibnya. Tes DNA solusi sudahi polemik nasab habaib, tanda tanya ya. Secara bebasnya mungkin begini pertanyaannya, apakah tes DNA merupakan solusi yang terbaik untuk menyudahi polemik nasab habaib? Dan itulah pertanyaannya. Dan Anda dapat menjawab, mengomentari dan lain sebagainya berkaitan dengan pertanyaan yang dijadikan judul oleh pada Suka TV, di mana di sana dihadiri oleh beberapa tokoh-tokoh ataupun kiai yang berkaitan di dalam pembahasan nasab kalangan Habaib Ba'alwi. Untuk video lengkapnya Anda bisa tonton melalui pada Suka TV. Cuma di sini kita mencoba menyikapi, mengomentari dengan session yang berbeda, dan tentunya setelah diskusi live tersebut telah terjadi ya, karena kita ini hanya menonton siaran ulang saja. Bapak Ibu, saudara-saudariku semuanya, berkaitan dengan pertanyaan tadi, tes DNA solusi sudahi polemik nasab habaib. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain menyusul. Mungkinkah kalangan habaib itu bersedia menerima hasil daripada uji tes DNA nasab mereka? Uji tes DNA diri mereka. Mau atau tidak? Apalagi mereka ini mengharamkan yang dinamakan tes DNA. Walaupun pengharaman ini dilakukan setelah mereka tidak mendapatkan keuntungan daripada tes DNA. Berbeda di waktu 1 tahun yang lalu, di mana imam besar mereka mewajibkan bahkan kepada siapapun yang ingin menjadi habib. Wah, begitu kan. Karena pada masa itu bersenggolan dengan para zuriyah-zuriyah daripada Wali Songo, sehingga mereka menfatwakannya begitu. Tetapi kemudian ketika tes DNA ini ternyata menjadi sesuatu yang sangat membahayakan dan dapat merungkat daripada nasab kalangan habaib, mereka pun membuat fatwa haram. Dan kebiasaan dari kalangan Ba'alwi ya memang seperti itu. Mereka dapat berubah-ubah, yang penting bisa menyelamatkan nasab mereka. Saudara-saudariku, para sahabatku semuanya, kembali kepada pertanyaan tadi. Mungkinkah tes DNA dapat menjadi solusi yang terbaik di dalam menyudahi polemik nasab habaib? Mungkin ini bisa diterima oleh kalangan muhibbin ya, muhibbin Ba'alwi, walaupun di antara mereka ini pun sulit ya. Mereka baik kalangan Ba'alwi maupun kalangan muhibbin mereka ini sulit menerima kenyataan data dan fakta yang realitasnya, baik secara kajian pustaka maupun terhadap hasil tes DNA kepada beberapa oknum ya, ataupun beberapa habaib di Yaman ataupun di negara yang lain, ataupun bahkan yang ada di Indonesia ini, yang mereka tes DNA secara diam-diam dan ditemukan ternyata DNA mereka tidak menunjukkan bahwa
DNA mereka sama dengan DNA-nya para zuriat daripada Nabi Muhammad SAW yang ada di seluruh dunia ini. Kenyataannya seperti itu. Jadi kalangan Ba'alwi ini walaupun telah terbukti secara kajian pustaka dan juga kepada hasil tes DNA yang seperti kita sebutkan tadi, yang pada intinya di situ menyebutkan, menunjukkan, memperlihatkan fakta bahwa kalangan zuriyah daripada Ba'alwi ini ataupun para kabib-kabib ini tidak dapat diakui, tidak dapat diterima untuk disebut sebagai zuriyah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sini ada sesuatu yang bersifat keyakinan yang sudah mendarah daging. Keyakinan yang bersifat sudah turun-menurun. Ini diturunkan secara turun-menurun berabad-abad lamanya. Diperkirakan berdasarkan penelitian, keyakinan ini diturunkan mulai abad ke-9. Yang diduga ditanamkan, ditusukkan ke dalam akal dan pikiran mereka, kalangan habaib Ba'alwi ini, oleh Habib Ali Abu Bakar As-Sakran, oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran di abad ke-9. Ditanamkan di sana satu keyakinan kepada kalangan Ba'alwi bahwa mereka adalah zuriat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan ini terus dihujamkan secara turun-temurun, bahkan diperkuat dengan cerita-cerita, dengan kisah-kisah, meskipun kisah-kisah ataupun cerita-cerita itu bersifat dongeng, mitos, ataupun kisah-kisah yang bersifat tidak masuk di dalam akal sehat manusia, ataupun cerita-cerita yang melampaui batas, melebihi kehebatan daripada mukjizat daripada nabi-nabi yang ada, bahkan melampaui daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada kisah yang Isra, yang bisa Mi'raj, berkali-kali dalam satu hari melampaui daripada apa yang pernah terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ditanamkan di dalam hati sanubari kalangan Ba'alwi dimulai sejak abad ke-9. Ditanamkan begitu dalam, diperkuat dengan cerita-cerita mitos, khurafat, cerita-cerita kesaktian leluhur mereka. Dan ini menjadi bagian daripada nyawanya mereka, ya seakan-akan begitu di dalam keyakinan itu sendiri. Maka pertanyaannya kemudian, dapatkah keyakinan yang seperti itu diruntuhkan begitu saja dengan sesuatu yang bahkan oleh fakta yang realitas, fakta yang nyata, bayina yang sangat jelas? Maka bahasanya tidak lain adalah keingkaran. Kemungkinan besar kalangan Ba'alwi akan tetap mengingkari. Mereka akan kufur atas fakta-fakta ilmiah maupun apa yang ditemukan oleh ilmu modern terkini berupa ilmu biologi, genetika, tes DNA. Mereka akan tetap kufur. Mereka tetap akan mengingkari fakta-fakta yang ada, meskipun itu sangat ilmiah sekalipun. Mengapa? Karena itu berwujud keyakinan yang sudah tertanam dari leluhur-leluhur mereka, dimulai dari abad ke-9, saudara-saudariku. Itu tidak dapat diruntuhkan dengan begitu saja. Dan bagaimana dengan kalangan muhibbin mereka yang sudah terlanjur mereka diberikan kabar, berita yang ditanamkan pula bertahun-tahun juga, bahkan berabad-abad juga, menjadi husnuzon, keyakinan bahwa Habib itu adalah zuriyah Nabi Muhammad.
keyakinan yang mereka terima tanpa ada pengujian, penelitian, melalui kajian-kajian pustaka, yang kemudian itu menjadi suatu kebenaran dan diyakini secara terus-menerus berabad-abad dan bertahun-tahun pula. Keyakinan yang hampir mirip sama dengan si Ba'alwi itu sendiri, dan muhibbin mereka pun memiliki derajat keyakinan yang sama dengan apa yang dialami Ba'alwi, dan kemudian mereka diberikan suatu realitas di hadapan mereka, suatu bayina yang sangat jelas. Di situ hanya dibutuhkan keimanan. Di situ hanya dibutuhkan akal yang betul-betul jernih, kalbu yang betul-betul mantap, yang dalam bahasa Al-Quran menyebutnya lahum qulubuhum ya'qiluna biha. Mereka memiliki kulub, kalbu, yang dengan kalbu itu di situ ada akal yang berpikir. Sementara di sana sudah tidak ada lagi, karena akalunnya di sana sudah berganti dengan sesuatu keyakinan yang tidak bisa diruntuhkan begitu saja, kecuali dengan pemaksaan. Unsur-unsur yang bersifat paksaan. Tetapi negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, memang tidak dapat memaksa siapapun. Bahkan juga termasuk di dalam agama kita, agama Islam, yang sebenarnya juga tidak ada unsur pemaksaan di dalam beragama. Hanya saja di sini mereka membawa satu agama yang serupa, yaitu agama Islam. Tetapi mereka ada satu keyakinan yang diduga keyakinan ini sesuai dengan data-data, fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan kajian pustaka dan tes DNA, yang menunjukkan dan mengatakan, memberitakan, memperlihatkan kepada kita secara real bahwa kalangan Habib Ba'alwi itu bukanlah daripada zuriat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertanyaannya, apakah tes DNA dapat menjadi solusi untuk menyudahi polemik nasab Habib Ba'alwi? Jawabannya tetap ada dua, ya ataupun tidak. Kalau berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi, kemungkinannya tidak. Ya. Dan apa yang terjadi ketika mereka tidak tetap mengingkari hal-hal yang seperti itu? Ya seperti ini, ya akan berjalan apa adanya seperti ini yang ada sekarang ini. Seperti kelompok-kelompok yang ada di Indonesia lainnya, ada Wahabi. Bisakah kita mengusir mereka dari Indonesia? Tidak bisa. Ataupun kelompok-kelompok lainnya yang bukan berasal dari organisasi-organisasi ataupun mazhab-mazhab yang ada yang sudah bisa diterima di Indonesia, tetapi tetap ada mazhab-mazhab yang berbeda yang di luar mazhab yang diakui, tetapi mereka tetap eksis di Indonesia, dan itulah Indonesia, itulah NKRI. Hanya saja kita meminta pemerintah, demikian pula para alim ulama yang lainnya, agar kelompok-kelompok yang seperti itu, yang berbeda itu, tetapi menggunakan induk nama yang sama, yaitu agama Islam, tidak melakukan sesuatu yang membahayakan kesatuan negara Republik Indonesia. Dan selama ini apa yang dilakukan oleh kalangan Ba'alwi, yang dipertontonkan, diperlihatkan, ditampilkan oleh oknum-oknum daripada tokoh mereka, para kabib-kabib itu, di mana mereka berkata, mencaci maki para kiai dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan. Bahkan nama-nama binatang disebut di sana hanya karena berbeda pandangan politik, berbeda pandangan di dalam mazhab. Ya, kita tahu kalau kalangan habaib ini memegang fikih mazhab nasabnya, yaitu suatu ajaran fikih yang berorientasi hanya bagaimana meninggikan nasab mereka dan merendahkan orang lain, meninggikan nasab mereka dan memaksa orang lain untuk
menghormati nasab kalangan Ba'alwi setinggi-tingginya, ya itulah fikih mazhab, ya, fikih nasabnya kalangan Ba'alwi yang berbeda dengan apa yang kita pegang, yang berbeda dengan apa yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berbeda yang dibawa oleh bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berbeda yang dibawa oleh Ahlul Bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabat Nabi, yang berbeda juga dengan para alim ulama tabiin hingga tabiin berbeda. Fikhun nasabnya kalangan Ba'alwi adalah satu fikih yang berorientasi, yang berisi ajaran-ajaran yang hanya bersifat fokus kepada meninggikan nasab mereka. Itu saja. Jadi mungkinkah tes DNA menjadi solusi sudahi polemik nasab habaib? Ya mungkin, ya juga tidak. Ya. Karena tidaklah begitu saja bisa meruntuhkan suatu keyakinan yang mana keyakinan ini sudah mendarah daging sejak abad ke-9 diperkirakan, mulai ditanamkan di sana di abad ke-9 dan terus menerus hingga abad ke sekarang. Bagi kalangan Ba'alwi itu sendiri, kalangan Kabib-Kabib itu sendiri, ini mungkin sesuatu yang bahasanya mustahil untuk mereka terima tes DNA itu. Terkecuali tes DNA itu membela mereka. Ya, terkecuali tes DNA itu menguntungkan bagi mereka, mungkin mereka akan menerima itu. Tetapi kenyataan dan fakta yang kita lihat, tes DNA ternyata tidak memberikan keuntungan kepada mereka. Tentu saja ini, terkecuali bila tes DNA menjadi satu aturan yang bersifat undang-undang. Misalnya begini, di mana tes DNA menjadi penentu dan peraturan yang diberlakukan di Indonesia, bahwa ketika DNA mereka tidak terbukti sebagai DNA yang terhubung, terkoneksi, ataupun sama, ataupun istilah-istilah sebutan lainnya yang sama dengan zuriat Nabi Muhammad di seluruh dunia, maka siapapun itu jika DNA mereka tidak sama dengan zuriat Nabi Muhammad, tidak sama dengan DNA zuriat Nabi Muhammad SAW, maka orang itu tidak boleh mengklaim diri mereka sebagai zuriat Nabi Muhammad. Dan kalau itu sebagai peraturan dan bisa diterapkan dan sama-sama bersedia menerimanya, maka pertanyaan live tes DNA solusi sudahi polemik nasab habaib, maka jawabannya ya, jika tes DNA itu menjadi satu peraturan yang diundang-undangkan, bahwa siapapun dia yang mengklaim diri mereka sebagai zuriat daripada Nabi Muhammad harus tes DNA. Dan jika hasil tes DNA-nya menunjukkan bahwa orang tersebut tidak memiliki DNA yang sama dengan para zuriat Nabi Muhammad lain yang ada di seluruh dunia ini, maka orang tersebut tidak boleh mengklaim diri mereka sebagai zuriat Nabi Muhammad. Dan jika ketentuan-ketentuan yang seperti itu sama-sama disepakati, maka judulnya tes DNA adalah solusi terbaik sudahi polemik nasab habaib. Maka judul ini, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat tepat. Akan tetapi, ya, lagi-lagi, mungkinkah peraturan-peraturan seperti itu diterapkan di Indonesia ini? Mungkinkah tes DNA menjadi satu hal yang diundang-undangkan sehingga tidak dibolehkan siapapun mengklaim diri mereka sebagai zuriat Nabi Muhammad tanpa lebih dahulu menguji diri mereka, menguji DNA mereka menggunakan ilmu tes DNA. Jadi kalau belum diundang-undangkan itu mustahil jawabannya. Undang-undang yang disepakati bersama tentunya, ya. Tetapi kalau cuma sebatas sekedar kita menjadikan itu prasyarat yang opsional sifatnya, bahwa boleh tes DNA boleh tidak, yang penting mengklaim diri, umpama begitu. Misalnya pertanyaan, jika Anda mengklaim diri Anda sebagai zuriat Nabi Muhammad, kemudian ada persyaratan-persyaratan di sana,
di antara persyaratan itu ada cuma sifatnya opsional, boleh dipilih boleh tidak, boleh dilakukan boleh tidak, yaitu tes DNA, maka jawaban seperti itu hanya sekedar menjadi opsional, itu tidaklah menjadi solusi untuk menyudahi polemik nasab habaib. Akan tetapi paling tidak ini sudah memberikan gambaran kepada umat bahwa sekaligus juga memberitahukan kepada umat siapapun mereka yang mengklaim diri mereka sebagai zuriat Nabi Muhammad tetapi takut, bahkan lebih takut kepada menguji dirinya dengan tes DNA daripada Allah itu sendiri, maka orang itu pantas untuk diragukan, pantas untuk diharamkan klaimnya sebagai zuriat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudariku, Bapak Ibu Saudara semuanya, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, untuk live-nya Anda bisa tonton, insya Allah di sana di Padasuka TV channel masih ada rekaman videonya. Anda dapat mengikuti diskusi-diskusi dan pembicaraan di sana dalam judul seperti yang tampak terlihat di layar handphone Anda. Live tes DNA solusi sudahi polemik nasab habaib. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan lagi satu kesimpulan ya. Walaupun kalangan Ba'alwi ini telah terbukti secara kajian pustaka, juga telah teruji melalui hasil tes DNA di mana mereka para Habib Ba'alwi ini tidak dapat diakui sebagai zuriat Nabi Muhammad. Namun kalangan Ba'alwi tetap mengklaim diri mereka sebagai zuriat Nabi Muhammad. Mengapa? Karena mereka punya keyakinan yang tidak bisa diruntuhkan dengan sesuatu yang bersifat ilmiah sekalipun, dengan sesuatu yang masuk akal sekalipun. Kenapa? Karena kolbu mereka sudah tertutup, hati mereka sudah tertutup, akal pikiran mereka sudah tertutup. Yang ada di sana cuma keyakinan. Keyakinan yang ditanamkan oleh datuk-datuk mereka, oleh embah-embah mereka. Sejak kapan? Sejak abad ke-9. Nah, sesuatu yang bersifat chip, nah, kalau bahasa modern chip, file yang ditanamkan di dalam akal, kalbu, dan mendarah daging di sana, ditambah pula, dikemas pula, dibungkus pula di sana file tersebut dengan cerita-cerita kesaktiannya datuk-datuk mereka, dibungkus pula dengan kisah-kisah palsu historis ya, sebagai pahlawan ya di sana. Bahkan Anda bisa bayangkan pendiri Indonesia, pahlawan Indonesia adalah para habaib. Anda bisa bayangkan bagaimana mereka meninggikan nasab mereka dengan membuat cerita-cerita seperti itu, bahkan merubah sejarah yang ada di Indonesia ini, bahkan merubah makam-makam, membuat makam-makam palsu untuk memperkuat file yang sudah tertanam di dalam hati dan kalbu mereka, pikiran mereka sejak abad ke-9. Maka mungkinkah tes DNA menjadi solusi untuk dapat menyudahi, menyelesaikan polemik nasab habaib? Silakan berikan komentar Anda. Ya, lebih dan kurangnya kami minta maaf. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.